Yang duduk sini aku mau ngomong sesuatu yang penting, yang menyangkut masa depan kita. Ini masalah mantan aku masalah mantan aku. Jadi tadi di tempat kerja aku dapat informasi dari teman aku kalau ternyata bos aku sama mantan aku itu masih ada hubungan saudara. Ya, saudara dekat. Dan ini udah dikonfirmasi oleh sama dia sendiri. Aku udah labrak dia tadi. Aku udah tanya dia konfirmasi apapun juga. Dan jawabannya adalah iya. Dia masih saudara sama bos aku. Aku gak habis pikir. Ternyata dia lebih jahat dari yang aku pikirin ya. Lebih sadis dari yang aku pikirin. Setelah dia dulu ninggalin aku, mencapakan aku, gak pernah ngasih kabar sama aku. Dan aku nemuin kamu, menikahi kamu. Sekarang bentar lagi kamu bakal jadi ibu, dan aku bakal jadi papa. Anak kembar kita bakalan lahir. Dia kembali ke tengah hidup kita. Dia kembali ke tengah-tengah hidup kita. Gak tahu apa yang dia mau dari kita ya. Gak tahu apa yang dia mau dari aku. Dan bodohnya aku, tololnya aku. Aku bikin perjanjian kerja. Yang mana kerjaan itu aku gak bisa tinggalin di tengah-tengah. Kalau aku tinggalin di tengah-tengah, aku bakal dikenain denda. Bukan kenain denda aja yang nggak tahu ini siasat apa, aturan apa, dan kenapa aku bodoh banget. Dan aku bingung kenapa dia nahan aku. Dan kenapa bos aku minta aku ikut bagian dari kerjaan penting ini. Janjiin aku naik jabatan, bonus, THR, semua. Dia tahu di posisi aku sekarang aku butuh finansial lebih untuk anak kita lahiran, untuk kamu. Dia manfaatin itu semua. Antara dia nahan aku atau mau, aku juga nggak tahu. Satu sisi aku juga bingung yang kalau aku keluar dari sekarang di zaman corona kayak gini, semua orang di PHK, putus hubungan kerja semua, susah nyari kerja. Sedangkan aku di sini ditahan. Tapi batin perasaanku aku nggak tahu. Aku cerita ini ke kamu, yang aku harapin cuma satu, yang kamu dengerin aku. Kamu support aku, kamu doain aku. Aku nggak mau lagi kamu marah sama aku, atau dengar cerita dari orang lain lagi, atau kamu nanti kabur kesel sama aku. Aku mau kamu dewasa dan kamu kasih masukan. Aku sama sekali bingung mau cerita ke siapa. Aku cuma bisa cerita ke kamu yang sebagai istri aku, sebagai pasangan hidup aku. Karena komunikasi harus penting. Aku gak mau nutupin apapun masalah. Buntu pikiran aku. Peluk aku yang peluk aku. Lelah banget ya. Aku lelah banget ya. Aku benar-benar lelah. Capek tau. Aku gak tahu harus gimana nyelesain ini. Harus mulai dari mana. Tolol dan bodoh banget aku.
permasalahannya bukan tambah selesai, tapi tambah ribet, tambah rumit. Kalau aku tahu sebelumnya, aku gak bakalan ngambil ini. Belum ya. Aku belum konfirmasi ke bos aku langsung. Aku gak tahu juga. Bisa-bisa mungkin aku emosi sama dia. Aku takut lepas kontrol. Bukan cuma maki atau hujatan nanti ujung-ujungnya. Lelah banget ya. Maafin aku ya. Nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu kenapa dia selalu datang di rumah tangga kita saat ini. Yang aku tahu dulu dia nggak kayak gini. Entah kenapa. Aku udah berkali-kali bilang. Terakhir bilang di rumah sakit yang kamu kabur akhirnya itu. Kamu salah paham. Aku bilang aku gak ada perasaan sama sekali sama dia. Dan aku bilang, please jauhin aku. Aku udah punya rumah tangga. Aku bakal jadi seorang ayah nanti. Dia masih gak ngerti. Perempuan ular itu tuh udah gak tahu pikirannya kemana. Alurnya kemana dia gak tahu juga yang. Aku pusing. Aku benar-benar pusing. Aku benar-benar pusing yang. Aku mau semuanya tuh. Aku cuma minta satu dari kamu. Tolong jangan tinggalin aku. Support, dukung aku, dan doain aku terus ya. Biarpun saat ini sekarang aku gak tahu harus gimana ngurainya satu persatu masalah ini. Keribetan ini. Tapi aku harus bisa keluar dari ini semua. Aku cuma butuh doa kamu, dukungan kamu ya. Aku jujur ke kamu supaya kamu ngerti, supaya kamu gak salah paham, supaya kamu mungkin kasih ide, saran yang bagus buat aku. Iya, aku janji aku bakal selesaiin ini. Selesaiin ini dengan masalah baik-baik. Pusing banget ya. Pusing. Aku berasa kayak pengemis. Orang yang aku benci, justru aku ngemis ke dia. Ngarepin semua tunjangan fasilitas dari orang yang aku benci. Aku gak tahu lagi. Makasih ya yang. Kamu jangan ikut nangis dong. Aku cerita gini aku gak mau bikin kamu nangis. Aku cuma mau supaya kamu dukung aku aja, doain aku. Aku yakin aku bisa selesaiin ini masalah. Ya. Kita berjuang bersama-sama ya. Apapun yang terjadi aku gak bakalan ninggalin kamu. Gak bakalan ninggalin anak kembar kita. Capek banget yang. Kamu jangan nangis gitu dong ya. Aku tahu kamu gak tega sama aku. Aku tahu kamu sayang sama aku. Aku juga sayang sama kamu. Sangat sayang banget sama kamu sayang. Maka dari itu aku yakin kita bisa keluar dari semua masalah ini. Kita bisa keluar dari masalah ini.